Baru setelah itu ada hukum sosial ya, mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan bab seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyiduddin bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, ya berangkat tapi kusala cara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu, ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata. Ya. Makanya ada sa'i, ya lari-lari kecil. Tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal. Romal itu lari-lari kecil. Untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sak kobri cara Jawa. Nah itu dibabkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyawarah itu ya kira-kira kan nggak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha itu kan nggak mungkin. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun. Kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin ruiri. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abduhul asbab samawati fa'atoliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat. Kita yang mukmin aja tidak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan perlu saya sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan berarti babahnya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan berarti banyak tanpa Tuhan, karena zaman era mbahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak penggawa Fir'aun yang mukmin. Wah ini Fir'aun nggak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babahnya tambah Tuhan. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rojulum mukminum min ali Fir'aun yaktum imanah. Maka di Quran diterangkan wa qala rojulum mukminum min ali Fir'aun yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh menangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tabiru nabikal yaqtulu ka Musa. Rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus jasa, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak kobre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak kobre ya, maka berarti Musa terlanjur tertang. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Fikih. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat jadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakhrus, maka kamu harus cepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Sayyiduddin bin Abi Salam dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi al-qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng,
tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan al-qasas, ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ila musifid. Saya teruskan. Wa kama la ra'ayna may yaqtulu musliman law tabtu alaihi la qatalahu fal musaroah ila takhrisihi min wajibatun. Idlaisal unatu mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawatin tuhmadu fiha wa mawatin tutammu fiha wa kadzalika al musaroah wal lain wal dhulta wa ghairuhuma. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang nunggu apa? Di mana? Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berjalan. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum, ada non muslim minta, Pak Bah, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah, harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi lah. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, contoh Syria bisa tak pakai baju dulu. Habis itu diludes truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama. Orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebetulnya. Itu salah sekali. Sangat salah, apalagi nunggu seremonial di masjid, tunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat itu. Apalagi seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu di syuting dulu, wah itu perilaku show, itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak sreg gitu. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting dan tokoh-tokoh, itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan, ini ada wartawan enggak ya? Minta di syuting dulu setengah mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musarohah ila nusifid fitima. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredaksi fafirru ilallah. Makanya di tawaf ada ekspresi romal, jalan agak cepat.
Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarofian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu, itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta, menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Mau daftar saja bisa game gitu. Nanti kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an, wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot, nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri, kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuper ya, sambil pilotin apa pesawat. Anda milih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh nggak puasa terus pada Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang misalnya bantah kok protes kok, ini kan jadi memang mengkaji ilmu itu ya, makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal, tapi nakal yang baik, bukan nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa, seperti anak kecil menek-menek itu tuh bocah kok nakal, padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu Kalau anaknya naik meja itu ya sebenarnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jebule pinter coba iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata ibu semua akal mecah gelas. Coba, malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena fitop, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin, yang dosa itu kamu bentak anaknya.
Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena khitab untuk sopan sama saya. Kamu yang kena khitab baru sopan sama anak-anak. Dan ini ada Jawa itu kadang